Indonesia. Drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dikepung wakil Timur Tengah. Apakah timnas kita atau tim Indonesia di bawah pelatih Sintayong bisa berada di dalamnya? Dari 8 tim yang akan lolos tambah plus 1, jadi Asia itu kalau bisa lolos semua ada 9. Semoga ya, karena tugas berat bagi playoff salah satu ini kan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan, semua di sana sangat kuat kalau bisa bicara dengan Amerika Selatan, tapi paling tidak kita mengejar 8 bisa. Dan bisa juga nanti kita satu grup lagi dengan Irak. Bisa juga nanti kita satu grup lagi dengan Irak, satu grup lagi dengan Jepang. Karena mereka kan di pot di atas kita, tapi seharusnya para pemain tidak perlu khawatir siapa yang akan dihadapi. Karena ini adalah momen bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan jam terbang. Asal mereka ikutin arahan dari Sintayong, saya yakin timnas kita akan bisa membuat kejutan. Undian yang menegangkan di Kuala Lumpur nantinya, siapapun yang ketemu kita di lawan, kita siap untuk menghadapi. Karena kita punya tim yang kuat, apalagi Pak Erik akan mendatangkan beberapa pemain lagi tambahan amunisi untuk bisa memperkuat timnas Garuda kita. Saya lihat dari sisi positifnya. Dengan adanya pemain naturalisasi, secara yuridis mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Ini membuat kita punya parameter. Pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri, ini menjadi benchmark kita. Kalau kita mau menjadi tim yang bagus, minimal benchmarknya, dasarnya, itu seperti mereka. Jadi parameternya jelas. Jadi kalau kualitas pembinaan kita, kualitas kompetisi kita yang dihasilkan pemainnya masih di bawah mereka, ya mau tidak mau pelatih asing yang akan menangani Indonesia pasti akan mencari naturalisasi. Tapi kalau kualitas kompetisi kita bagus, lalu pemain-pemain yang terorbit juga levelnya sama atau di atas pemain naturalisasi, mereka tidak akan melirik naturalisasi, pasti akan lebih mengoptimalkan, lebih memprioritaskan pemain lokal. Jadi saya pikir untuk timnas jangan mendikotomi seperti itu. Berikan kebebasan, karena ini merupakan aturan main tingkat dunia sudah. Naturalisasi hal yang wajar. Mereka juga mempergunakan jersey Republik Indonesia. Tinggal kita memberikan support positif. Kalau ada yang salah kita kritik. Kalau ada kekurangan kita support, agar apa yang kita inginkan secara bersama untuk membentuk timnas yang bagus itu dapat tercapai dengan baik. Indonesia dipastikan dikepung oleh para wakil Timur Tengah di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena Indonesia berada di pot buncit yang tak menguntungkan. Di sisi lain, para tim Timur Tengah tersebar merata di pot-pot lainnya. Sebut saja di pot 1, Iran bisa menjadi lawan potensial timnas Indonesia dari Timur Tengah. Jikapun terhindar dari Iran, Indonesia harus bertemu raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Kemudian di pot 2, ada Qatar dan Irak yang menjadi wakil Timur Tengah. Indonesia juga punya catatan buruk ketika menghadapi Qatar dan Irak, terkhusus Irak. Indonesia selalu menelan kekalahan saat menghadapi Ali Jassim dan kawan-kawan tersebut. Lalu di pot 3, ada Arab Saudi dan Jordania yang juga wakil Timur Tengah. Terlebih di pot 4 yang berisi UAE, Oman dan Bahrain yang semuanya adalah wakil Timur Tengah. Kemudian di pot 5 ada Palestina yang sudah seperti saudara bagi Indonesia. Namun untuk urusan sepak bola Palestina yang mempunyai pemain berpostur tinggi kekar menyulitkan skuad Garuda. Dengan demikian, pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Indonesia dipastikan terkepung oleh para wakil Timur Tengah. Nyaris hanya Kuwait yang jadi satu-satunya tidak jadi lawan Indonesia karena dalam pot yang sama pada pengundian atau drawing nantinya. 18 tim yang ada dibagi ke dalam 3 grup. Satu grup berisi total 6 negara dari pot yang berbeda-beda. Babak fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 menggunakan format double round robin. Adapun yang dimaksud double round robin adalah setiap peserta akan bertemu dengan peserta lainnya 2 kali.
1 pertemuan dilakukan sebagai tuan rumah atau kandang dan 1 pertemuan sebagai tamu atau tandang. Sehingga total Indonesia akan memainkan 10 pertandingan, masing-masing 5 laga home dan 5 partai away. Berikut pembagian pot terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Round 3. Pot 1, Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot 2, Australia, Qatar, Irak. Pot 3, Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania. Pot 4, UEA, Oman, Bahrain. Pot 5, Cina, Palestina, Kirgistan. Pot 6, Korea Utara, Indonesia, Kuwait. Erick Thohir akui minta Shin Tae-yong istirahat saja, tak perlu ikut hadiri drawing AFC, arahnya sudah jelas. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengakui dirinya meminta Shin Tae-yong fokus pada pemulihan kesehatannya di kampung halamannya, Korea Selatan. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia tidak perlu hadiri drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024 mendatang. Erick Thohir telah mendengar Shin Tae-yong berkonsultasi dengan tim medis hingga memutuskan akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2-3 minggu ke depan. Ia pun mengucapkan doa dan dukungan terbaiknya bagi kesembuhan Shin Tae-yong. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang, agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, kata Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Selasa 25 Juni 2024. Oleh karenanya, Erick Thohir kembali memastikan Shin Tae-yong tidak akan menghadiri drawing putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia yang dijadwalkan di Kuala Lumpur tersebut. Jadi saya nanti pergi sendiri karena beliau masih recovery perawatan, kata Erick Thohir kepada wartawan di kantor Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, saat itu, Erick Thohir juga mengakui belum bertemu lagi dengan Shin Tae-yong untuk berdiskusi soal draft terakhir perpanjangan kontrak. Diketahui, kontrak Shin Tae-yong akan habis pada 30 Juni 2024 ini. Terkait isu Shin Tae-yong akan berlabuh melatih timnas Korea Selatan, Erick Thohir yakin hal demikian masih ada komitmen berjalan. Saya yakin beliau tetap bersama timnas Indonesia. Namun bila Shin Tae-yong menerima pinangan KFA, Federasi Sepak Bola Korsel,